Trans ini kita lebih mudah untuk monitoring habit operator juga ya. Jadi Habit ketika operator. ada temuan, kita langsung bisa melakukan follow up atau tindak lanjut dari masing-masing mitra maupun dari tim kami yang di HSS Pengelola pun bisa langsung melakukan feedback. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Transformasi Keamanan Logistik dengan Teknologi ESIL yang diselenggarakan oleh Transtrek. Saya Tita Haryanti akan memandu acara pada hari ini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Sebelum kita mulai, mari kita pastikan koneksi internet stabil dan perangkat dalam kondisi baik agar dapat mengikuti webinar dengan nyaman. Saya ingin menginformasikan bahwa webinar ini akan direkam dan diunggah ke YouTube channel kami, Transtrek Indonesia. Jadi bagi penonton setia yang ingin menonton kembali webinar ini, bisa mampir dan melihat YouTube channel kami yaitu Transtrek Indonesia. Yang sudah hadir dalam webinar ini, silakan bisa isi form kehadiran untuk mendapatkan sertifikat. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan berikan pertanyaan terbaiknya pada kolom chat dengan syarat sebagai berikut. Mohon untuk memperhatikan sesi talkshow pada webinar sebelum bertanya. Berikan pertanyaan yang relevan dengan topik webinar. Usahakan untuk mempersingkat pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Pertanyaan yang bersifat berulang atau spam beresiko tidak dipilih untuk dijawab. Lalu bagi 3 partisipan dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Tidak hanya itu saja, di akhir sesi webinar ini kami juga akan memberikan penawaran spesial, yaitu diskon dan harga khusus bagi peserta webinar. Jadi pastikan tonton terus webinar ini sampai selesai. Di sini saya sudah bersama 2 narasumber kita yang sangat spesial. Yang pertama adalah Bapak Iko Sukma Handria Dianto. Beliau ini merupakan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Logistik dan Multimoda DPW Alfi Jawa Timur. Halo Pak Iko. Selamat siang, Mbak Tita. Mohon maaf, kebalik nih. Iya, selamat Sehat siang ya. Pak. Oke, kemudian narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Endaru Ruseno. Beliau ini merupakan VP of Business Development dari Transtrek. Halo Pak Endaru. Halo, selamat siang, Mbak Tita, Pak Iko. Siap. Selamat siang, Mbak Daru. Siang Pak. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita awali webinar ini dengan perkenalan lebih jauh dengan Pak Iko terlebih dahulu ya Pak. Siap. Oke, Bapak silakan untuk memperkenalkan diri sekaligus memperkenalkan posisi Bapak di DPW Alfi Jawa Timur. Ya, terima kasih Mbak Tita. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya yang sudah hadir. Berkesempatan siang hari ini kita ketemu di acaranya Transtrek. Perkenalan, nama saya Iko Sukma Andriadianto. Panggilannya Iko, tapi nggak ada embel-embelnya Iko Uwais ya. Jadi kalau tracing munculnya harus tulisnya harus Iko Sukma gitu. Kalau hanya Iko aja nanti munculnya Iko Uwais. Ya, ya. Oke, saya praktisi di logistik. Saya menjalankan ada beberapa perusahaan di logistik yang servis layanannya internasional, mulai dari Airlines Cargo Management, kemudian International Train Feeder Service, ini yang kolaborasi sama Transtrek. Kemudian ada kurir internasional, kemudian ada di forwarding BPJK juga.
Di asosiasi saya kebetulan diamanai sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Logistik dan Multimoda di DPW Alfi Jawa Timur. Dan di Kadin Jawa Timur menjabat diamanai sebagai Ketua Komite Tetap eh, Teknologi Informasi Supply Chains dan Logistik DPW DPW Kadin Jawa Timur. Sedangkan untuk di asosiasi yang lain logistik UKM logistik itu DPP PPLI yaitu Perkumpulan Pelaku Logistik Indonesia, saya sebagai pembina di DPP. Itu yang saya kerjakan atau sehari-hari kegiatan saya di base-nya di Surabaya ya, base-nya di Surabaya, tapi kantor ada di Jakarta, Surabaya, dan ada Semarang. Itu Mbak Tita, terima kasih. Oke, Bapak sangat luar biasa sekali ini, Pak. Saya melihat barusan tampilan layar dari CV Bapak ini. Nah, barangkali Pak, untuk mengawali diskusi kita siang hari ini, bisa diceritakan Pak perjalanan karir Bapak hingga saat ini sampai begitu luar biasanya sekali nih Pak, khususnya dalam sektor logistik Pak. Terima kasih Mbak Tita. Wah, ini buka-bukaan nih. Kan? Tapi nggak apa-apa. Ini sebagai perjalanan karir saya. Berawal dulunya memang di dunia airline sebenarnya, di Sempati Air tahun 96-97. Kemudian setelah tutup, kami pindah ke dunia logistik. Kemudian itu di Jakarta ya. Kemudian 2004 saya resmi masuk Surabaya. Saya di perusahaan RPX Group, tapi yang bapaknya Jepang. Jadi RPX punya joint venture dengan Sumitomo namanya Senatran. Saya di sana 1 tahun. Kemudian berikutnya masuk di perusahaan airlines, Malaysia Airlines kurang lebih 9 tahun, mulai tahun 2005 sampai 2013. 2004, sorry. Sampai 2013 sebagai senior manager branch untuk Surabaya dan Denpasar. Kemudian lepas dari situ, saya mengembangkan usaha sendiri sebenarnya, tetapi tetap diminta masuk gabung di perusahaan airline lagi di Mandala Tiger, mungkin pernah dengar Mandala Tiger ya. Itu join antara Mandala Airlines Indonesia dengan Tiger yang grupnya Singapore Airlines sebagai GM International Cargo. Itu membawai 8 airport domestik dan 5 internasional airport. Kemudian itu hanya 3 tahun karena Mandala tutup. Kemudian saya geser em, di sebuah perusahaan JSE namanya Spiro Aviation. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Sampai 2020 itu kami dipercaya sebagai representatifnya Virgin Australia. COVID tutup, kami melanjutkan kerjasama dan mengembangkan bisnis masih di airline China Eastern sampai sekarang. China Eastern itu representatif airline namanya Spiro Aviation ada di Denpasar. Di sisi yang lain, saya mengembangkan kerjasama dengan beberapa partner investor. Dulu pernah mengembangkan pusat logistik Berikat tahun 2018, kemudian sekarang mulai 2023 kami mengembangkan namanya International Train Feeder Service. Ini pertama kali di Indonesia kereta api yang terintegrated secara langsung dengan pengangkut internasional laut. Dan ini very support luar biasa dari Transtrack. Dan saya appreciate layanannya bagus dan saya berani merekomendasikan ke mana-mana ini dan hanya menjadi referensi beberapa teman-teman yang lain yang menggunakan khususnya di ISIL dan saya berani menyampaikan hal ini ya karena kami menjalankannya sampai saat ini. Kemudian perusahaan kami yang lain ada di bidang kurir di Jakarta, kemudian yang satunya lagi PPJK Forwarding ada di Surabaya. Itu kegiatan kami dan perjalanannya Mbak Tita
sebagai apa namanya, sekedar cerita saja. Dan kami membuka diri untuk teman-teman atau para pengusaha muda atau siapapun yang ingin ngobrol-ngobrol tentang transportasi dan logistik internasional. Dan kami bermitra atau menjadi beberapa referensi praktisi dari regulator, kementerian, dan lembaga. Dan semoga apa yang kami kerjakan ini bisa menjadi apa namanya, pembelajaran bersama lah. Kita sama-sama belajar. Dan ini disupport oleh Transtrack, sisi digitalisasinya nih yang melengkapi. Dan ini menurut kami ini luar biasa karena memang saat ini zamannya terintegrasi melalui digitalisasi dan kami menjalankan. Gitu Mbak Tita. Wah, menarik sekali ya Pak. Memang perjalanannya sangat luar biasa nih Pak. Mohon maaf Pak, tadi kalau dimulainya Bapak itu dari tahun berapa ya Pak? Tahun 96, 95, 96, 97 Dari di perusahaan airlines. Jadi dari memang DNA-nya sebenarnya saya orang airline sampai saat ini. dari Gitu. tahun Cuma memang 95 lebih, Pak. iya, belum lahir ya. Mbak Tita belum lahir. Ya, bulan apa Pak? 95-nya. Lupa bulannya gitu. Karena sempat error waktu itu tutup gitu. Dan apa namanya, sampai sekarang masih banyak komunikasi sama teman-teman di eh, airline kami yang dulu itu. Karena sudah nggak ada lagi, tapi ya silaturahimnya sekarang udah tua-tua. Gitu Mbak Tita. Oke Pak, baik. Bila dilihat dari pengalaman Bapak tersebut yang sudah saya bilang sangat lama gitu ya Pak, dari tahun 90-an, bisakah Bapak berikan gambaran bagaimana Bapak melihat perkembangan industri logistik di Indonesia, bisa dari zaman dulu mungkin Pak, atau dari Ya, 5 sampai 10 terakhir saja juga. Silakan Pak. iya. Jadi perkembangan logistik Indonesia ini seharusnya jauh lebih cepat daripada yang sekarang. Sebenarnya harusnya begitu, karena Indonesia ini adalah punya tempat strategis sebagai lintas antar benua, lintas antar samudra. Ya kan dulu mbah kita namanya Patih Gajah Mada udah menyampaikan tentang apa namanya, Antoroning Nuso, Antoroning Bongso kan gitu kan. Yang tepatnya adalah di Indonesia atau di dulu Tanah Mojopahit. Ini tempat strategis. Di sisi lain Indonesia juga memiliki wilayah kepulauan dan mempunyai garis pantai terpanjang dan garis negara yang panjang juga dari Sabang sampai ke Merauke. Ini memerlukan satu keseriusan yang lebih dalam tentang bagaimana mengoptimalkan, memaksimalkan transportasi dan logistik. Karena memang dikaruniai tempat wilayah yang seperti ini gitu, dengan luasan, dengan kondisi topografi yang berbukit-bukit dan banyak pulau, pulau antar pulau. Ini menantang, menantang sekali. Ini yang diperlukan, yaitu tadi harus lebih serius. Karena kita itu acuannya sebenarnya bukan acuan di antar atau di antar pulau antar kita di Indonesia, tetapi kita mengacunya di internasional. Indonesia itu part of international people, part of international country. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus menstandarisasikan dengan yang sudah standarkan internasional. Nah, banyak hal yang harus dibenahi, baik itu regulator, operator, kemudian penunjang-penunjang yang lainnya. Nah, saat ini berkembang namanya integrated transportasi, integrated transportation yang kami kembangkan saat ini adalah mengintegrasikan kereta api dengan laut ya, dan dalam satu dokumen angkut atau satu master. Ini pertama kali di Indonesia dan baru satu-satunya di Indonesia gitu. Kalau waktu saya masih di Malaysia Airlines, kami mengembangkan route feeder service dulu dari Juanda Surabaya ke Denpasar. Jadi dokumennya dokumen udara internasional, tapi pengangkutannya dari Airport Juanda ke Denpasar Airport itu menggunakan tracking. Teknologinya dulu baru GPS. Baru GPS. Belum ada ISIL ya, baru GPS. Dan eh, saat itu regulasi belum maksimal sehingga tidak berjalan dengan baik, hanya bertahan kurang lebih 3 tahun. Nah, sekarang regulator sudah memenuhi
regulasi-regulasi yang ada. Ini yang membuat kita harus lebih mengoptimalkan diri, memanfaatkan infrastruktur yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh government, oleh pemerintah, oleh negara, dan kita tinggal optimalkan. Jadi kami terus eh, teknik logistik. Makanya di Alfi saya diamani sebagai Wakil Ketua Umum bidang pengembangan logistik dan multimoda. Tujuannya itu tadi mengembangkan dari sekedar eksistensi yang mekanisme teknik logistik yang ada. Jadi harus berkembang. Acuannya kita harus sama dengan Singapura. Acuannya sama kita harus dengan Hong Kong. Acuannya kita harus sama dengan Trans Euro. Acuannya harus sama dengan Trans US. Jadi harus sama. Ini tantangannya. Dan semoga dengan Transrek bisa menjadi bagian yang aktif bersama kami-kami untuk bisa lebih mengeksplorasi potensi Indonesia ini berkelas global melalui integrasi logistik berbasis digital. Itu Mbak Tita. Oh, jadi apa Pak, kiblatnya atau standarisasinya juga tetap internasional ya Pak ya? Ya, udara kita ngacunya pada IATA, International Air Transport Association. Hmm. Laut kita berkiblat pada IMO, International Maritime Organization. Kan gitu kan? Nah, Indonesia ini kan udah dilalui punya Selat Malaka yang luar biasa trafiknya, ya kan? Nah, kenapa kita tidak lebih mengoptimalkan dari sisi-sisi yang lain, kan gitu kan? Pelabuhan kita banyak, bandara kita banyak, potensi kita banyak, potensi market kita besar. Salah satunya penunjang pemerataan kekuatan ekonomi negeri ini adalah logistik, transportasi dan logistik. Untuk mengoptimalkan perlu digitalisasi. Gitu. Oke? Oke Pak. Oke. Nah, terkait dari digitalisasi ini Pak, jika dilihat dari aspek keamanan nih Pak, Ya. apa tantangan terbesar yang dihadapi, baik secara umum ataupun dari pengalaman Bapak sendiri dalam pengamanan distribusi barang, Pak? Ya, pertama adalah pengamanan secara fisik barang. Di pengamanan secara fisik barang. Jadi bagaimana barang tersebut secara aman sebelum diangkut otomatis di packing. Harus tahu persis packing yang sesuai dengan kebutuhan produk tersebut. Makanya kalau di packing itu ada istilah inner pack sama outer pack. Packaging di dalam ya dan packaging di luar. Kemudian packing sesuai dengan jenis komoditi. Komoditi perishable yang mudah busuk, packingnya nggak bisa dengan kayu. Betul ya? Nah, komoditi yang memang perlu di wrapping ya pakai wrapping. Yang harus dilindungi dengan bubble harus pakai bubble. Outer pack-nya kalau misalnya diperlukan dengan yang solid wood harus pakai solid wood. Kalau yang memang sekedar pakai kardus 7 mili boleh bisa aman, oke nggak apa-apa. Ini dari sisi apa namanya keamanan produk tersebut. Kemudian kalau barang tersebut high value harus dengan packing yang betul-betul proper. Ya, proper itu artinya tidak bisa dicolong, tidak bisa dibuka, ya. Kemudian security awareness kepedulian terhadap security-nya harus pasti. Misalnya kita ngangkut emas atau kita ngirim handphone, jangan sampai kotaknya sampai dalam handphonenya hilang. Nah, yang sering terjadi demikian. Betul ya? Itu dari sisi packing dan komoditi. Kalau dari sisi pengangkut dipastikan rute angkutannya, dijadwalkan kapan berangkatnya dan sampai titiknya sampai di delivery kapan. Ya, kemudian pengangkutnya juga aman. Aman dari sisi apa? Ini dari sisi kriminal yang lain. Ya, makanya untuk komoditi tertentu tidak bisa direkomendasikan menggunakan truk yang sifatnya pakai terpal, ya kan? Harusnya truknya yang betul-betul tertutup. Ada jenis komoditi tertentu yang pengangkutnya menggunakan kontainer wajib kan gitu kan. Ada juga komoditi tertentu yang memang harus secara security betul-betul barangnya ini terangkut, terdelivery dengan baik untuk khususnya barang-barang yang perlu kondisi river atau frozen product. Itu jangan sampai es krim berangkatnya gambar Mickey Mouse,
nyampenya jadi apa namanya Mickey Mouse-nya hancur karena karena kontainer pendinginnya tidak terkontrol dengan baik. Dari sisi pengangkut. Pengangkut darat, laut, udara beda semuanya. Nah, ini security-nya sejauh mana? Ya, otomatis masing punya aturan. Terus bagaimana pengamanan pengawasannya? Salah satunya menggunakan teknologi. Produk frozen tertentu atau produk tanaman tertentu yang diekspor menggunakan udara yang dikirim dalam kotak tertutup di dalamnya menggunakan teknologi. Kalau produk frozen, ya frozen yang beku itu ada namanya jelly es, ada namanya es cup, kemudian ada dry es. Terus bagaimana mengontrolnya di dalamnya? Dikasih alat yang bisa memonitor tentang kontrol suhu. Jadi suhunya kalau turun atau naruh boxnya kepanasan sebelum masuk pesawat, itu terdeteksi di mana? Oh, di dalamnya ada alatnya. Oh, jam segini, detik segini ada kenaikan suhu. Oh, ini yang membuat rusak seperti itu. Dengan kontainer ini ada ISIL, ya kan gitu kan, positioningnya untuk 7 hari sudah bisa berjalan dengan baik. Ini kan sedang dikembangkan untuk yang lebih lama lagi, kan gitu. Untuk tracking, biar tahu optimalisasi terkait sama keamanan truknya gitu, rutenya GPS-nya ada rute sampai dengan operator apa namanya yang mengawasi operatornya, drivernya kan gitu kan. Misalnya ngerokok lah, misalnya ngantuk kan ada itu teknologinya. Jadi semuanya sebenarnya 30%, 40% teknologi digitalisasi yang harus menjawab. Gitu. Karena kita udah masuk dunia yang namanya supply chain. Supply chain itu adalah optimalisasi rantai pasok. Jadi ada supply chain management. Ya, itu optimalisasi dan maksimalisasi dari rantai pasok. Jangan sampai kebanyakan di jalan, ya, kebanyakan di gudang, nggak bagus juga gitu, costly juga kan gitu kan. Nah, bagaimana diangkut, terdelivery, masuk packing dan delivery sampai ke tempat atau ke tujuan yang dimaksud, misalnya konsumen. Seperti itu. Bicara e-commerce ada lead time-nya. Bicara air freight ada lead time-nya. Jadi itu yang bisa menjadi atensi dan diawasi sekarang ya harus pakai digital. Gitu. Oke Pak, wah banyak pertanyaan nih Pak di kepala saya Pak. Wih. Kayaknya waktunya nanti 2 jam nggak cukup. Iya, jadi aja cukup. Gak apa. Oke, oke. Tadi tuh saya ada menggarisbawahi ada keyword digitalisasi, Ya, integrasi, dan isu keamanan. Dalam yes. pandangan Bapak, relevansi dari ketiga terminologi tadi itu seperti apa Pak? Untuk di logistik dan Di logistik. Ya, relevansinya itu adalah terkait sama optimalisasi dan maksimalisasi. Itu aja. Itu makanya bagaimana kita harus ya harus terintegrasi untuk dioptimalkan gitu. Biar cepat pergerakan logistiknya, terpantau keamanannya, terdelivery sesuai dengan jadwal dan waktunya. Itu garis merahnya. Gitu. Jadi silakan hadir nih Transtech lebih dalam lagi di dunia logistik nih untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan ini. Gitu. Jadi bukan hanya saya setuju nih Transtech bukan sekedar GPS operator kan gitu kan, tetapi mengembangkan lebih dalam lagi. Nah, ini keren nih, keren gitu. Oke. Berarti dari digitalisasi tadi ini terkait operasional dan keamanan ini tuh Pak. Dan Yes. optimalisasi ini tuh ada aspek yang disorot itu adalah berarti transparansi ya Pak. Transparansi Oh dan ya, iya ya. Oh ya, transparansi terkait sama data ya. ya. Data, data itu betul-betul. Sorry tadi belum dilebutin. Jadi transparansi data itu betul. Jadi apa yang diangkut jumlahnya 10 udah terdetek dengan baik. Manifestnya udah jelas. Kalau tidak ada transparansi data, bilangnya 10, nyampainya terus 8, duanya kemana kan gitu kan. Nah itu Betul. salah satunya. Dan apalagi terkait sama kepabeanan yang sifatnya internasional, ekspor impor, itu datanya harus valid. Datanya harus valid. Tidak ada satupun. Kalau ada satupun di satu yang tidak termanifest, tidak terdeklar di apa namanya di packing list, diselundupin dong berarti, betul ya? Kalau Benar. misalnya ada datanya, barangnya nggak ada diekspor, berarti fiktif dong, kayak gitu kan? Iya, betul. Betul ya? Betul. Nah, jadi
Ini mengenai akurasi data, akurat datanya. Dan Betul. kita semua apa namanya, semua stakeholder, khususnya di kepabeanan, itu sudah betul-betul mengedepankan tentang digitalisasi. Sekarang ada teknologi terbaru itu di lingkungan kepabeanan namanya HiQ-Scan. HiQ-Scan itu di atasnya X-ray, di atasnya gamma ray, sehingga tidak perlu dibongkar kontainernya untuk tahu berapa jumlahnya. Menggunakan HiQ-Scan itu akurasinya udah di atas 90%. Gitu. Jadi otomatis kalau udah pakai teknologi seperti itu nggak perlu bongkar yang lama dalam satu hari, ini langsung ketahuan. Barangnya diklaimnya box tapi kok terlihatnya ada motornya di dalamnya. Ya pasti ketahuan kan gitu kan. Iya kan? Diklaimnya ternyata drum tapi dalamnya oh kok ada yang aneh-aneh. Pasti ketahuan. Oh jumlahnya sekian, dihitung kalibrasinya sekian. Loh, kok sepertinya tidak sesuai. Akan ketahuan. Akurasi data akan lebih valid menggunakan digitalisasi. Iya, betul Pak. Itu salah satu dampak signifikan dari era digital ya Pak ya. Beda halnya Ya, sebelum era digital mungkin hal-hal seperti itu tidak bisa terpantau ya Pak. betul. Take time. Dengan era digital, faster. Lebih cepat. Lebih cepat. Nah, kalau udah betul-betul akurasi, validasinya tersertify dengan baik, apa yang terjadi? Pasti semua costing-costing yang muncul karena sesuatu yang nggak efisien hilang, betul ya? Gitu. Nah, itulah. Makanya kita dengan teman-teman di National Logistic Ecosystem, dengan stakeholder yang lain berdiskusi tentang shifting cost. Kita harus tahu cost-cost yang terjadi secara fixed cost atau additional cost, atau ada hal yang sifatnya sudden cost. Sudden cost itu ujung-ujung muncul. Itu kita hindari. Salah satunya solusinya digitalisasi. Akurasi data, ketepatan waktu, jenis barang itu masuk di akurasi data dan delivery time-nya ada di sana semua. Dokumen terlampir ada di sana semuanya. Oke, baik Pak. Masih terkait dengan isu keamanan nih Pak, karena tadi ternyata ada resiko yang lumayan besar ya terkait pencurian kargo, manipulasi, atau lemahnya visibilitas. Menurut pandangan Bapak, dan tadi juga Bapak sempat menyebutkan ESIL ya Pak, untuk saat ini. Iya, Apakah sistem pengamanan konvensional atau manual seal masih cukup Pak untuk era saat ini? Bila tidak. tidak, bisakah Bapak sebutkan alasannya? Iya, jadi gini, manual seal, teman-teman di kepabeanan menggunakan paper seal. Paper seal itu paper seal ya, jadi kertas yang yang ditandatangani, ada berita acaranya dan lain-lainnya. Itu take time. Dan memang terikot secara manual. Terikot secara manual dan ada di sistem data. Tetapi kalau misalnya itu udah diganti sama digitalisasi, ya dengan data valid, dengan foto, video, kemudian kalau istilah kami itu ISIL itu ada lock on, ada lock off. Lock on itu saat dikunci secara RFID, ya, locknya ter-on kan gitu. Otomatis titik koordinat di mana, ya. Kemudian jam berapa, detik berapa. Itu udah automatically tersimpan. Rutenya juga demikian. Rutenya mana, koordinat berapa, jam berapa. Itu tersimpan. Sampai terdelivery di area tertentu yang ditentukan, ya. Kemudian ditambahkan data tambahan, misalnya siapa PIC dan lain-lainnya. Itu akan terdata. Ada videonya, ada foto, video, dan lain-lainnya. Terdata. Udah paperless. Dan itu akan tersimpan sampai kapanpun diperlukan, ya kan yang gitu. Dan itu yang membuat tidak ada satupun bisa dibohongin, nggak bisa dimanipulasi kan gitu. Kalau manual, mohon maaf, barang-barang tertentu yang memang high attention, ya kan, gitu. Declare-nya 10, dalamnya 50, siapa tahu, betul ya, gitu. Nah, kemudian terjadi misalnya drivernya, misalnya orang kerjanya, itu terjadi. Kalau pakai digitalisasi, kan sudah foto, kan udah jelas siapanya. Kan gitu. Siapa PIC yang di situ kan gitu. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Dan itu tersimpan rapi, baik. Itu ada digital selama digitalisasi
sistem penyimpanannya tidak bocor. Nah, ini keamanan digital yang perlu nah ini nanti ranahnya para provider, digital provider yang tahu teknologi itu. Gitu. Ya, security sistemnya otomatis kan udah bukan triple, bukan fourth lagi, mungkin 10 step yang dilakukan mungkin seperti itu. Kan gitu. Itu sisi pengamanan data ya, pengamanan data. Jadi kalau di compare sama yang konvensional ya jauh sekali. Jauh sekali. Di aturan ISIL ya nanti ada kami sampaikan juga. Di kaitan sama ISIL, ISIL itu akan eh, apa namanya bergeraknya terdata semuanya tersimpan di CESA itu kurang lebih 5 tahun infonya. Itu. Nah ini yang membuat orang kapanpun mau dibuka datanya, misalnya sebagai bukti suspek sesuatu gitu, dibuka datanya bisa dan ada bukti-buktinya semua situ. Ini kok kurang. Oh, ini kok fiktif. Oh, jalurnya mana? Lewat mana? Kan gitu. Gitu. Jadi nggak bisa di-compare kalau sama yang manual, sama konvensional. Gitu, gitu Mbak Tita. Oke, berarti perbedaannya sangat terasa ya, Pak ya? Oh, terasa. Dan saya bilang efisiensinya sangat-sangat. Dari sisi SDM, kalau dulu perlu satu orang, perlu 2 orang, satu dari operator, satunya dari provider, satunya dari regulator. Nah, udah 3 orang. Tapi kalau udah by system, cukup 1 orang. Hmm. Betul kan? Iya. Itu. Cukup 1 orang. Gitu. Oke, barangkali Pak bisa diceritakan Pak mengenai nanti kalau saya itu ingin menggali lebih dalam tentang esilnya sih, tapi nanti itu bagian Pandaru lah. Oke, sekarang saya mau bertanya dulu mengenai pengalaman Bapak selama menggunakan atau mengimplementasikan esil ini Pak seperti apa Pak? Ya, jadi gini, saya punya 2 pengalaman dengan provider yang berbeda. Waktu saya mengembangkan pusat logistik berikat yang notabene juga menggunakan ISIL karena mandatori. Gitu. Saya tidak mau saya ceritakan kebaikan. Dua-duanya baik, dua-duanya baik. Tetapi saya melihat adalah alat yang dipakai diperlukan di kami adalah lebih lama. Nah, dan ISIL yang kami gunakan di Transak itu bisa 7 hari. Ini pernah kejadian nih. Kami berangkat, kontainernya berangkat gitu kan. Kemudian, ya, pengangkutan kereta api kami ini kereta api internasional ya. Jadi udah dinyatakan ekspor dari stasiun. Jadi selama berangkat sudah menjadi atensi dari Bea Cukai. Sudah dilaporkan output manifest di KPBJ setempat, misalnya berangkat dari Surabaya. Itu kontainer ekspor menggunakan seaway, menggunakan pelabuhan muat asalnya bukan di pelabuhan laut, tetapi di stasiun kereta api. Namanya Surabaya Benteng kalau Surabaya, kalau di Semarang namanya Semarang Tawang Ronggo Warsito. Di Surabaya Benteng ini dilaporkan kepada KPBJ Tanjung Perak. Nah, keberangkatan kereta tadi itu termanifest secara CESA, secara online by custom system. Ya, by custom system. Nah, itu di berangkatan. Sudah dinyatakan ekspor, dokumennya ekspor udah komplit, dokumen angkut internasional BL-nya udah komplit, approval dari Bea Cukai sudah setuju untuk diangkut, dimuat untuk sebagai komoditas ekspor, kontainer ekspor. Disil oleh menggunakan ISIL. Nah, dalam perjalanan di Gerobokan, ada kasus ini tahun lalu nih, banjir gitu. Kemudian relnya tergerus. Bukan relnya sih tergerus, bawahnya rel, bawahnya tergerus. Kereta api nggak bisa, semua kereta api nggak bisa melintas. Hanya kami disuruh menunggu dan karena itu dalam tergerusnya batuan yang di dalam barel kurang lebih panjang sekitar 20-30 meter, dalamnya kurang lebih meter. Itu bayangin di atas rel, di bawahnya batunya hilang gitu kan. Penopangnya hilang sehingga tidak diizinkan operate. Dan kami harus tertahan di salah satu stasiun di sebelum Gerobokan kalau dari Surabaya. Kemudian kereta yang lain pun juga tertahan. Dan kami diinformasikan kemudian 3 hari dalam pengerjaan dan akan kembali normal. Nah, saat sudah mulai normal, otomatis kereta penumpang yang didahulukan daripada rangkaian kereta api kontainer. Betul ya? Saat kami mau melintas, ternyata hujan deras dan itu tergerus kembali.
Jadi akhirnya kami tidak bisa melanjutkan lagi ke Jakarta. Dan itu tertahan lebih lama lagi dan perlu perbaikan kurang lebih 20 hari sampai 25 hari perbaikannya. Otomatis rangkaian kereta api kami harus kembali ke Surabaya. Bayangkan kalau tidak ada isilnya, bagaimana kami menceritakan? Hanya sekedar cerita kronologi kan? Tidak ada bukti kan? Tapi kalau ada titik GPS-nya, tanggal sekian, jam sekian, posisi di sini. Mereka, teman-teman customer itu juga nanya, kok nggak bergerak, Pak? Ya, betul, Pak. Oh, Pak, ini akhirnya kami batalkan manifestnya, kami batal ekspor, kan, dan kita kembalikan ke Surabaya. Dan waktunya kurang lebih waktu itu 6 hari. Alhamdulillah 7 hari, apa namanya, baterainya di isil itu tadi. Nah, yaitu yang kami antisipasi. Kenapa kami memanfaatkan yang 7 hari? Karena memang sebenarnya cuma 1 hari 2 hari sih sebenarnya gitu. Cuma antisipasi. Betul. Akhirnya itu menjadi bukti. Tanpa banyak cerita, kami membuat kronologi kejadian itu sebagai apa tracing trackernya, apa namanya, tracing isil itu menjadi bukti. Gitu. Cetak aja kan gitu. Selesai sudah. Mau dibantah? Nggak mungkin kan gitu. Udah bukti. Jadi itu yang pengalaman yang menurut saya cukup cukup apa namanya, apa yang kami ini kan walaupun tidak ingin kejadian seperti itu akhirnya terjawab gitu, terbukti gitu loh. Wih, Ya, untung kita pakai yang 7 hari. Yang lainnya kan lebih nggak bisa 7 hari kan gitu. Jadi ini yang kami lebih dalam menggunakan Transtrack, karena menurut saya cukup aplikatif kepada aplikatif kepada kami yang membutuhkan seperti itu. Kalau pergerakannya tracingnya lah yang lebih 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 kami cocok dengan teman-teman Transact adalah komunikasinya. Komunikasi baik itu salesnya, customer service-nya atau teman-teman yang lain cukup tanggap, cukup tanggap. Karena kadang-kadang ada kendala sinyal, ada kendala RFID yang kadang nggak bisa dibuka karena tempat posisinya sinyalnya lagi tidak bagus, kan gitu kan. Dan ini akhirnya kami berkomitmen bersama-sama bahwa kita kerja bersama 247, 24 jam 7 hari kan gitu kan. Nah, eh ya ini akhirnya kami sampai sekarang ya menganggap Transtrack bukan bukan sebagai apa namanya, bukan sekedar bukan sekedar part of GPS atau ISIL ya, tetapi udah bagian keutamaan bisnis kami. Dan itu yang kami percayakan kepada siapa? Kepada semua stakeholder terkait. Pertama adalah ke custom, bea cukai. Yang kedua adalah MLO, main liner operator. MLO kami siapa? Nggak ecek-ecek. Perusahaan yang kerja airline, apa sih, pengen kerjasama dengan kami adalah satu Sema CGM, itu nomor 3 dunia. MSC, itu nomor pelayaran nomor 1 dunia. Gitu. Itu yang hanya mereka menggaranti, kami berani menggaranti positioning tanggung jawab terhadap kontainer yang apa namanya, diamanahkan kepada kami untuk mengangkut menggunakan kereta api. Dan itu terus bergulir untuk membangun kepercayaan bersama kepada siapa? Calon-calon MLO yang menggunakan kami. Nah, itu benefit yang kami rasakan dan kami dengan bangga, kami percaya, dan Bea Cukai pun sudah memverifikasi tentang Transtrack ISIL dan sudah keluar suratnya beberapa waktu yang lalu. Artinya kami sudah mengikuti aturan regulasi yang sudah ada. Kita bisnis kan nggak mungkin keluar jalur, Mbak. Gitu. Betul ya? Gitu. Itu yang pengalaman kami terkait sama Transtrack. oke, baik Bapak. Kalau tantangannya ada nggak Pak dari sekian banyak dampak positif tadi yang telah Bapak Ya, ceritakan dan telah Bapak rasakan juga? Kalau tantangannya ada nggak Pak selama Bapak menggunakan esil ini? ya. Tantangannya, Ya. tantangannya nih ya, kayak gitu kan. Teman-teman customer service atau teman-teman yang ada di lapangan itu cukup cepat merespon, membantu kita ini, kan gitu kan. Nah, challenge-nya, challenge-nya nih kan, khawatirnya nih kan gitu kan. Mendadak dangdut kita perluin, nah itu aja yang perlu di maintain ya.
Karena kita kan bermain sama waktu, bermain sama kecepatan, dan jangan sampai ada satu fail yang disebabkan karena koordinasi. Jadi antisipasinya, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, kepada timnya Transtrack, standby ya, gitu. Kemudian dan kami selalu mengingatkan gitu. Dan oke, confirm ya, CSA-nya udah oke ya, dan ya oke. Itu baru kita bisa mengoperatkan dengan baik. Dan kalau mengenai sinyal, kadang-kadang sinyal hilang, nah itu mungkin dengan providernya BTS dan lain-lainnya atau satelit ya. Kadang-kadang di jalur kereta api tertentu kan hilang tuh kan gitu. Gitu. Pernah yang 8 gerbong, 6 sudah di depan, yang 2 tertinggal. Padahal kenyataannya udah ikut rangkaian tersebut. Gitu kan. Karena yang dua sinyalnya terputus kan Ya. gitu kan. Tapi akhirnya 1 jam 2 jam berikutnya udah muncul lagi kan gitu. Ini nih. Oh, ini bukannya dibelokkan. Enggak ya, karena memang sinyalnya terputus. Mungkin mungkin itu aja yang dan tantangan lain di tempat apa, bukan di kami ya, untuk teman-teman pengguna logistik yang lain seperti river container. Itu memang lebih dalam lagi diperlukan untuk memonitor apa namanya, perjalanan dan memonitor kondisi suhu pada kontainer river, kontainer yang berpendingin. Nah itu, karena kan nggak ada yang orang ngikutin kontainer rivernya Mbak, kan gitu kan, kan gitu kan. Oh, gensetnya mati, oh suhunya turun, oh suhunya naik ya. Tapi kalau kita seharusnya kan sudah ada kan gitu kan. Dan itu perlu waktu yang lebih lama. Nggak mungkin perjalanan 7 hari, mungkin bisa sampai 2 minggu sampai. Nah ini yang tantangan di sisi pengguna logistik yang lain. Gitu Mbak Tita. Oke, baik Pak. Lalu selanjutnya, bila mengacu pada regulasi yang berlaku barangkali Pak, bagaimana posisi ESIL dalam Ya, logistik di Indonesia saat ini Pak? Apakah sudah ada regulasi khusus yang mengatur penggunaan ESIL ini, khususnya terkait ekspor impor dan bea ya, cukai misalnya Pak? betul. Jadi penggunaan ISIL itu ada dua di kelompok logistik transportasi. Yang pertama adalah yang tidak menggunakan fasilitas kepabeanan atau yang kita sebut sebagai general logistik. Ya, memang memerlukan GPS, ISIL ya, itu untuk pengawasan lintas gudang dan lain untuk komoditi-komoditi tertentu. Tapi di luar pengawasan kepabeanan, dan itu tidak ekspor impor. Nah, itu bebas. Sedangkan yang diatur lebih dalam adalah yang sifatnya adalah bonded facility atau bonded truck, bonded train, bonded warehouse, bonded zone. Bonded itu artinya terikat ya, artinya terikat. Terikat itu karena diawasi oleh kepabeanan. Nah, aturannya sudah diatur mulai tahun 2025 di bulan Mei, itu nomornya saya lupa, nomor 79 kalau nggak salah. Sudah diatur, sudah diatur tentang siapa operator ISIL-nya, kemudian penggunanya siapa, titik koordinatnya di mana. Nah, itu sudah diatur semuanya. Dan penggunanya bagaimana. Dan itu diperbarui lagi peraturannya di nomor 188 tahun 2005 bulan September, 30 September kalau nggak salah. Itu diatur lebih dalam lagi. Aturan-aturan itu bukan membuat kami lebih tidak nyaman, tapi membuat kami lebih secure terhadap tanggung jawab kami mengangkut, tanggung jawab kami kepada mainliner operator dan kepada pemilik barang. Gitu. Karena apa? Semuanya terekap datanya. Semua datanya terintegrasi antara pemilik barang, pengguna fasilitas, kami pengangkut, ya kalau kami pengangkut ya, dengan konektivitas pengangkut internasional atau mainliner operator berikutnya. Datanya related. Data dari barang yang dimasukkan oleh pemilik barang ke dalam kontainer yang dilaporkan melalui ekspor, namanya pemberatan ekspor barang, pakai English commercial invoice-nya, dan mereka berasal dari kawasan-kawasan tertentu yang di dalam pengawasan bea cukai. Itu nyambung dengan data manifest kami yang kami buat, yang kami laporkan ke bea cukai. Kalau nggak tally nggak bisa. Ada diskrepensi, ribet. Gitu kan. Dan itu terverifikasi untuk betul-betul berangkat di 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 isilnya kan udah tertera berangkatnya muncul kapan, dan itu sistemnya Transtrack dengan CISA sudah terintegrasi.
Jadi teman-teman di Bea Cukai sudah bisa memonitor tentunya. Walaupun saya belum pernah melihat sih. Cuma mungkin ini sudah terintegrasi. Karena sudah firm itu diterapin. Dan kemudian sampai di Pelabuhan Muat. Jadi kami mangkut dari Surabaya contohnya sampai ke Jakarta, masuk Siwai, Pelindo, ya ada 6 pelabuhan di sana. JCT, NPCT1, Koja, IPC3, Oja, dan MAL. Itu nama terminal nih. Nama terminal tuh Mbak. Banyak terminal pelabuhan internasional kontainer di Jakarta. Semuanya kami terintegrasi. Jadi data yang dari awal dari pemilik barang, yang barangnya udah menggunakan fasilitas kepabeanan, itu sampai keluar, tercatat, terdata, tervalidkan. Tervalidkan. Aturannya sudah jelas. Demikian juga nanti yang kami mengerjakan impor, angkut lanjut dari Jakarta, kapal Sandar Jakarta kami deliver ke Semarang. Datanya dengan pemilik barang konsaininya akan tervalidasi dengan otomatis. Karena sistemnya integrasi, integrated. Data dari pelayaran, data di pelabuhan, data di kami pengangkut kereta, data di pelabuhan akhir, data sampai di konsaini atau penerima barang sama. Wah, Keren kan? luar biasa, Pak. Itu, gitu, itu. Jadi ini bicara bukan konektivitas, bukan bicara sambung menyambung, tapi levelnya udah integrated. Beda kan? Beda. Kalau integrated udah single dokumen. Kalau sambung menyambung dokumennya putus-putus, bisa juga Iya. ditypo misalnya kan gitu kan. Kalau ini tidak bisa. Tidak bisa. Oleh karena itu kami mendapat penghargaan dari Bea Cukai sebagai pelopor multimoda internasional. Tahun 2024 kami mendapat anugerah. Dan regulasi dari kepabeanan baru 2025. Kami menjadi pilotingnya, jadi pilotingnya. Dan ini didukung oleh kementerian, lembaga terkait tertentu, mulai Kemenko Ekonomi, ASDP Pengembangan Logistik Nasional, Kemenko Perekonomian, pembangunan BUMN bidang infrastruktur dan logistik, ASDP ASDP Ekonomi Digital, ASDP di perekonomian Kementerian Koordinator Ekonomi juga, ASDP Digital. Di Kementerian Teknis ada Kementerian Keuangan melalui Dirjen Bea Cukai di bawah Direktorat Pengembangan Direktorat Teknik Kepabeanan. Di Kementerian Perhubungan, Kementerian Perhubungan Dirjen Laut, Kementerian Perhubungan Dirjen Kereta Api, terus kemudian ada baru lagi namanya Dirjen Integrasi Transportasi Multimoda. Ini baru nih. Setelah kami ada, itu ada. Itu ada. Itu ada. Dan didorong juga oleh Badan Kebijakan Transportasi di Kementerian Perhubungan. Itu adalah lead banknya Kementerian Perhubungan. Dan inilah kami senang, kami bahagia bisa membuat sesuatu buat negara ini, buat bangsa ini, dan sekarang menjadi prospektif untuk integrated sentra ekonomi industri. Jadi bukan antar pelabuhan lagi, tapi di mana titik-titik sentra ekonomi industri berbasis industri ya, misalnya kawasan Berikat, di Kendal, di Batang, di Cirebon mungkin nanti, atau di Patimben, atau di tempat-tempat yang lain yang menjadi banyak tempat industri, kami akan terintegrasi. Kenapa? Ini penunjang investasi industri kekinian yang didorong oleh pemerintah saat ini. Jadi orang investasi di Indonesia, kalau fasilitas logistiknya tidak terpenuhi, teknik logistik dia tidak memahami, tidak terintegrasi secara internasional, ya orang nggak interest untuk investasi di Indonesia. Bisa buat nggak bisa kirim, betul ya? Itu, kirimnya masih konvensional, kirimnya masih ribet. Nah, itu kita harus hindarkan. Gitu. Jadi memang kami belajar dulu waktu di maskapai untuk integrasi transportasi udara. Ya kami tidak belajar di sisi yang lain yang memang untuk mengadopsi sistemnya dan kami terapkan di Indonesia, walaupun saat itu regulasi di Indonesia masih belum ada, belum lengkap. Tapi kami coba terus. Kenapa? Malulah kita orang Indonesia, kok nggak bisa sama-sama mereka. Malulah kita orang Indonesia, kok nggak sekelasnya internasional. Malulah kita orang Indonesia, kalau nggak bisa ngapa-ngapain dengan bangsa yang besar, potensi yang besar, negara yang besar. Iya kan? Masa kelasnya K-pop melulu kan gitu. Betul. Betul ya, dan sekarang kan anak muda, wah harus memahami tentang itu.
Ya, ini kami dorong terus SDM logistik, digital, kekinian untuk betul-betul memahami situasi kondisi sesungguhnya di bangsa di negara ini. Manfaatkan semua infrastruktur yang sudah dibangun, jangan mubazir, jangan mubazir. Regulator siap support. Ya, kementerian lembaga siap support regulasi yang bagaimana. Itu. Kalau ini terjadi nanti, kekuatan ekonomi akan merata. Tidak selalu di kota besar, tidak selalu di pelabuhan besar, ya, tapi di seluruh Indonesia. Potensinya kan ada di sana semua. Ngapain kita ekspor dari Kalimantan masih dideklir dari Surabaya, dari Jakarta? Ngapain? Ya kita berangkatin langsung dari Kalimantan, ya, kan gitu. Titik-titik industri bahan baku apa banyak di Jawa? Enggak juga. Di Kalimantan, Sulawesi, Papua, bahan baku di sana semuanya. Nah, dorongan teknik logistik disupport oleh digitalisasi kuncinya. Regulator insya Allah siap support. Gitu. Perlu nih anak-anak muda nih. Jangan ngomong kota besar aja nih kan gitu. Tapi bicara apa? Mimpi besar, Ya. tempat besar, dan lingkungan besar. Cetak. Di Jawa, kalau Jawa udah banyak yang duluin, ngapain kan gitu. Bayangin Sabang sampai Merauke kita punya titik-titik sentra ekonomi industri yang berkelas internasional dan melakukannya dari sana semua. Apa yang terjadi? Kekuatan ekonomi terjadi. Oleh siapa? Oleh anak bangsa. Bukan oleh orang lain, bukan oleh negara lain. Merdeka. Gitu. Merdeka, Pak. Oke, Pak. Yang serius-serius Mbak Tita. Iya, iya. Mbak Tita. Saya butuh kacamata hitam nih, Pak. Karena silau, Pak. Saking inspiratif dan luar biasa banget, Pak. Oh gitu ya. Ya ini akibat Keren, sering Pak. ketemu sama Pak Daru nih, sama Pak Ledi, sama Bu Anggia nih. Jadinya begini nih kan gitu. Keracunan logistik, kerajinan digital gitu loh. Ya, Itu. sangat inspiratif, Pak. Terima kasih untuk banyak insight-nya ya, Pak. Untuk saat ini kita beralih dulu kali Pak ke Pandaru. Oh siap. Ya, Pandaru tadi sudah gitu gitu kan sudah sangat tidak sabar nih mau masuk di sini di spotlight ya, Pak. Oke. Ya silakan Mbak Tita. Halo Pandaru. Siap, Mbak Tita. Oke. Tadi kita sudah banyak membahas ya, Pak, mengenai implementasi ESIL. Nah, barangkali di sini ada Bapak Ibu atau rekan-rekan yang belum memahami terlalu dalam mengenai ESIL gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas secara lebih detail mengenai produknya sendiri nih Pak, ESIL. Nah, dari Pandaru barangkali bisa menjelaskan lebih dalam mengenai apa sih sebenarnya ESIL atau electronic seal itu, apa saja fiturnya, dan seperti apa perbedaan dengan seal konvensional atau manual. Oke, terima kasih Mbak Tita ya. Saya share screen boleh ya, biar lebih Ya, lihat visualnya ya. Oke. Sudah terlihat di layar? sudah Bapak. Oke. Isil ya, gambar ke isil ya. Oke. Nah, ini apa isilnya? Iya, sudah Pak. Oke. Structure and function ya. Dah. Ya, oke. Jadi buat teman-teman, ini saya sharing ya bagaimana tadi yang disampaikan Pak Iko sangat menambah apa inspiratif dan juga wawasan kita ya terkait dengan logistik secara umum dan juga secara khusus gitu ya. Nah ini saya logika tadi disampaikan Pak Iko itu saya ingin menjelaskan lagi lebih detail gambaran fisiknya. Jadi ada struktur dan fungsi dari ISIL sendiri. Jadi ISIL itu electronic shield. Bagaimana shield yang dimaksud ini adalah seling baja. Nah, Mbak Tita ini baja yang tentunya ketika dia diputus, dirusak itu sangat sulit gitu ya. Dan di sistem ini juga mendeteksi ketika ada kerusakan, nah ini akan memberikan notifikasi. Kemudian di sini ada magnetnya, ketika ditempel di kontainer dia akan apa namanya akan nempel. Kemudian ada charging port untuk mengisi baterainya. eh Selain itu dia juga ada rubber case-nya untuk menjaga apa ketahanan. Dia juga udah IP68 ditahan panas, tahan air juga gitu ya.
Tapi kita tambahkan lagi rubbernya biar kuat, kemudian ada gambar RFID-nya, kemudian ada LED. LED memberikan informasi dari sisi sinyal, baterai, dan informasi lock unlock-nya dilihat di LCD kecil ini. Dan juga ada sekelnya untuk kuncinya seperti itu. Dan untuk varian dari panjang seling ini bervariatif Mbak Tita dari 40 cm, 1 meter, dan maksimal 4 meter. Nah, mungkin yang butuh agak panjang itu juga bisa itu. Tapi yang umumnya yang digunakan itu 1 meter. Seperti itu. Nah, kemudian isil kita tentunya sudah terintegrasi dengan platform VMS kita, telematik kita. Nah, itu sudah terintegrasi, kita bisa pantau. Selain itu, kita juga mempersiapkan terkait dengan integrasi terhadap order planning. Nah, order planning ini kita bagi dua. Order planning yang basisnya mengikuti regulasi CESA, bagaimana kita tahu bahwasanya bea cukai dalam hal ini melalui program CESA-nya dan di NLA ini menerapkan bagaimana sudah wajib di beberapa kota selama kurang lebih 2 sampai 3 tahun untuk mewajibkan semua eh, proses dari pelabuhan masuk ke dalam kawasan yang tentunya berbasis fasilitas itu menggunakan ISIL. Tentunya ini sudah terintegrasi dengan database bea cukai based on nomor AJU. Nah, ini kita sudah ada siapkan juga. Ini mandatory di bea cukai gitu. Nah, kita bisa lakukan input dari si data ajunya, profilingnya, sampai ke trackingnya kita bisa lihat gitu. Nah, seperti ini ya dari aju numbernya, estimasinya, drivernya, silnafnya ya. Ini bisa digunakan dan ini kita mengikuti regulasi dari bea cukai. Contohnya ketika dia jarak berapa kilo itu kan interval berbeda gitu. Itu udah juga regulasi dari bea cukai yang kita sudah comply. Nah, itu gambaran dari sisi penggunaannya. Berikutnya, selain tadi ada untuk order planning-nya, terintegrasi dengan order planning, dengan telematik. Yang ketiga, ini ada mobile app sendiri, Mbak Tita. Ketika ISIL ini digunakan untuk based on di lapangan, dia menggunakan mobile apps, gitu kan. Dia bisa tahu ketika sedang di lock, unlock, bahkan bisa di remote, dibuka secara jarak jauh gitu ya, selama ada internet, gitu. Nah, kita bisa menggunakan mobile app. Selain mobile app, lock unlock bisa digunakan juga pakai kartu RFID. Yang common itu di lapangan itu RFID. Nah, yang ketiga adalah Bluetooth gitu ya, melalui scan juga. Nah, jadi seperti ini gambarannya, kita bisa tahu historinya. Nah, kita juga bisa membuka based on di scan barcode seperti ini ya, untuk mendapatkan pairing terhadap device dengan mobile app. Aktivitinya, kapan di lock, unlock, di mana lokasinya, kita bisa catat juga gitu. Bahkan penggunaannya ini yang sudah kita proven itu selain di project proses logistik nasional yang tadi disampaikan Pak Iko, kita juga mempresentasikan ini di kargo-kargo lain. Contohnya di mana? Di perusahaan perkebunan atau pertambangan yang memiliki fuel CPO atau fuel truk fuel ataupun truk CPO itu bisa kita kunci ya. Nanti kita tunjukkan gambarnya. Nah, ini juga kita bisa load datanya gitu ya dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kemudian dengan ISIL ini mengikuti regulasi yang ada di dalam pemerintah, dalam hal ini Bea Cukai. Nah, kami juga mengupdate ya, tim-tim dari tech kami inisiasi menjawab tantangan dari Bea Cukai untuk menambahkan fitur-fiturnya, kemudian integrasinya gitu ya. Kita mudah menyiapkan juga bagaimana dari sisi assignment-nya itu bisa based on nomor aju ataupun yang PLP itu juga non aju itu udah kita siapkan. Jadi emang secara proses bisnisnya itu ada karakter trip yang berbeda kita udah siapkan. Kemudian juga untuk start assignment-nya kita juga udah siapkan. Nah, jadi benefitnya apa sih didapatkan benefitnya? Jadi bagaimana kita bisa lebih optimal dalam planning dan scheduling. Jadi kita bisa menjadwalkan, juga bisa melakukan sebuah perencanaan yang baik. Kemudian terintegrasi dengan CESA berarti menjawab compliant, kepatuhan terhadap regulasi dalam proses bea cukai ekspor impor. Kemudian juga real time datanya dan juga kuncinya juga jelas dan juga lebih solid ya untuk datanya dan lebih valid. Di sini ada admin plannernya. Jadi dari back office juga sudah ada fiturnya untuk mereka lakukan input schedule-nya, assignment dan seterusnya. Kemudian dari si administrator bisa pairing device di lapangan dicek gitu ya dan dicek di lapangannya.
Ya, secara fitur ada tracking, ada penugasan, ada mobile app, dan juga yang terbaru ini sesuai dengan permintaan, walaupun dari bea cukainya pun belum siap secara integrasi, kami menjawab untuk bisa memberikan evidence. Karena bagi mereka, walaupun itu udah lock unlock, mereka masih butuh evidence dalam bentuk foto yang biasa menggunakan WA. Nah, kami sudah merilis fitur baru menggunakan mobile apps. Ya, ini gambaran yang pertama dari fitur trackingnya. Kita bisa lihat history trackingnya dengan berbagai status, kemudian dari si penugasannya, supir siapa, jam berapa, dan seterusnya. Kemudian dari si mobile app-nya dengan fitur-fitur terbaru, yang terbaru kita menerapkan fitur evident. Jadi yang supirnya via WA, grup dikirim lagi ke tim bea cukai dan seterusnya. Ini kita sudah simpan di dalam mobile apps-nya. Ke depannya ketika bea cukai sudah siap untuk menerima feeding datanya, kita akan kirim menggunakan API. Seperti itu. Jadi kami sudah ikutin dengan kebutuhan ataupun kebutuhan bea cukai maupun penerapan dari sisi user ya di lapangan gitu. Ini yang contohnya adalah ini. Nah, ini gambaran penggunaan yang tadi Pak Iko sampaikan di kontainer seperti ini. Ya bisa dilihat di layar. Ini isi yang terkunci ya menggunakan. Jadi ini kurang lebih 1 meter selingnya. Yang ini jadi regulasi di bea cukai. Kedua, di sebelah kiri di konteks di luar ekspor impor di mobil truk tangki kita udah masang seperti ini. Ya, otomatis memberikan kenyamanan, kepastian, keamanan ya untuk para pemilik kendaraan maupun pemilik kargo gitu. Jadi gambaran seperti itu ya. Ya tentunya ini kita bisa provide, kita bisa trial, kemudian kita bisa skemanya bulanan sehingga lebih ringan. Kita support ketika ada kerusakan kita ganti dan seterusnya. Jadi ini membantu efisiensi tentunya, kemudian juga berikan tingkat confident terhadap pemilik kargo. Jadi customer jadi lebih confident. Wah, gue pakai PT ini dia lebih digital, dia lebih confident, datanya jelas, saya bisa tracking gitu kan. Jadi tidak hanya kendaraan tapi juga kargonya, karena dia ini fleksibel based on kargonya. Mungkin itu penjelasan dari saya, Mbak Tita. Oke, Bapak sangat lengkap sekali ya untuk penjelasan dari produk Esilnya. Ya. Nah, kalau cara kerjanya dalam memastikan keamanan barang selama perjalanan itu bagaimana, Pak? Oke, yang pertama kita ada fitur untuk ketika ada abnormal. Kita kan kalau normal udah yakin tinggal ikutin step by stepnya, yaitu dari sisi lock, unlock, assignment, dan juga ketika ada. Nah, ketika abnormal, nah itu dia akan mendapatkan notifikasi. Kalau di dalam mobile app dia akan notif seperti halnya notif aplikasi di handphone, ya ketika dia ada abnormal dan dia dirusak, kemudian dia dibuka di luar geofencing yang sudah kita tentukan, nah itu kita bisa mendapatkan notifikasi sehingga preventif terhadap tindakan-tindakan yang tidak seharusnya kita dapatin di awal. Sisanya ya pada umumnya lah kita diberikan isilnya, kemudian kita pairing atau kita cocokkan dengan trip, nah kemudian kita tugasin ke driver untuk menjalankan gitu. Jadi sesimpel itu Mbak Tita penggunaannya. Oke, jadi tadi ada lock unlock menggunakan mobile apps ya, Pak ya? Bisa mobile app, bisa pakai RFID maupun menggunakan Bluetooth ya gitu. Jadi kalau dibuka paksa gitu tidak bisa ya, Pak ya? Ya, karena selingnya baja, Mbak Tita. Jadi ini sangat kuat gitu kan. Kalau buktinya bisa digigit juga mungkin jadi keras juga itu ya. Kalau digigit ya isil dan seling baja. Oke. Kalau seandainya nih Pak, ada ya dibuka paksa lah gitu, itu gimana tuh Pak yang terjadi Pak? Kalau dibuka paksa, dia akan ada notif. Jadi sistem ini di dalam device itu mendetek ketika ada pembukaan paksa. Berarti kan dia dibuka, tapi tidak menggunakan jalur normal, dia akan mendapatkan notifikasi. Pertama itu. Kemudian dari titik lokasinya, dia akan mendetek karena di sistem itu kita bisa mendefine titik ini yang boleh dibuka. Jadi kayak geofencing kita tandakan titik ini titik lock, ini titik unlock. Nah, berarti ketika dibuka di luar itu, berarti kan itu bagian dari abnormality yang bagian dari notifikasi. Seperti itu Pak kita. Oke, berarti benar-benar sekaya itu ya Pak. Ini sangat relevan nih dengan yang tadi dibilang oleh Pak Iko ya terkait transparansi dan Betul, digitalisasi ini ya Pak. Dari betul. proses dari hulu ke hilirnya benar-benar terpantau ya Pak ya. Terpantau gitu ya, betul.
Oke, lalu dalam praktiknya nih Pak, bagaimana ESIL membantu proses audit dan investigasi jika terjadi insiden, Pak? Oke. Jadi ISIL ini ibarat kata black box ya Mbak Dita. Mm. Jadi ketika kejadian dia bisa tahu histori terakhirnya di mana ya sebelum berangkat. Apalagi kita kan ada penugasan supirnya siapa ya. Jadi tripnya kemana dia tahu. Jadi historinya sudah tercapture dengan baik gitu ya. Nah, namun ini kan basisnya adalah velocity, pergerakan gitu. Kalau yang berbasis kamera ya kita bisa add fun lagi, menambahkan indoor, outdoor, DMS dan sebagainya. Nah, tapi kalau konteks ini minimal berbasis velocity, pergerakan itu kita udah pakai historinya. Oh, terakhir ternyata histori ini mampir nih, sehingga apa kejadian terakhir itu di mana ya kan, ataupun dia berhenti di waktu lama. Nah, kita bisa capture. Jadi itu membantu melakukan proses audit. Jadi log datanya berbasis velocity kita bisa capture. Terakhir kemana, mungkin keluar dari rute, kemudian dia juga mungkin sempat mogok dan sebagainya, itu kita bisa dapetin historical dan itu jadi bahan untuk melakukan audit terhadap abnormality yang terjadi. Begitu Mbak kita. Oke, Pak. Lalu selanjutnya, Pak, apakah ada contoh kasus nyata di mana ESIL berhasil mencegah kerugian atau fraud, Pak? Oke, ini menarik Mbak, karena butuh apa namanya evidence atau bukti konkret ya. Kalau yang kita dengar dari customer kami, jadi ketika sudah contoh yang tadi filter dulu, kita satu case dulu adalah fuel truck, bagaimana uh, bahan bakar itu dalam pengisian ke fuel storage di di perkebunan itu sebelumnya dia sering berkurang gitu ya. Nah, alasannya apa, bocor dan dan sebagainya. Nah, tapi dengan dikunci itu, nah, akhirnya dia nggak ada celah lagi nih untuk melakukan ya istilahnya kencing di jalan dan sebagainya, itu udah terkunci karena dari sisi apa namanya slot dari sisi buka pintunya itu atau buka ininya udah kita kunci ya yang seperti gambaran tadi gitu, sehingga eh, nggak ada ruang lagi nih untuk mereka melakukan tadi pembukaan terhadap isi dari kargo tersebut atau dikurangi dan seterusnya. Itu yang pertama, Mbak. Jadi menjaga secara apa namanya real ya untuk mengunci gitu. Kalau kunci gembok mungkin yang bisa kita bisa duplikat dan sebagainya. Kalau kunci yang lain mungkin bisa dirusak. Nah, tapi kalau kunci ini gitu kan, even dirusak tadi ada notif gitu, sehingga dia eh, celahnya berkurang. Ya kalau bilang 100% tentunya nggak sulit ya. Banyak cara, cuman minimal dia udah untuk default dia udah setelah dia ruang untuk dia melakukan tindakan-tindakan yang ini sudah mulai apa terkunci gitu ya. Nah, yang kedua dari sisi tadi regulasi bea cukai itu tentunya bagi kita nih kayak Mbak Tita melakukan barangnya udah dapat bisa di tracking, kemudian ada kunci gemboknya, akan lebih happy kan. Wah, barang gue lebih terjaga, nggak akan tadi Pak Iko sampaikan tiba-tiba barang nyampe tapi isinya kok berkurang, tiba ada yang hilang atau nambah sih jarang ya, tapi berkurang seringnya ya. Nah, itu menjadi lebih sama. Jadi apa yang dikirim akan diterima sama. Jadi meningkatkan confidence, kenyamanan. Jadi impactnya tidak hanya terhadap apa namanya efisiensi, tapi juga tingkat confident dan juga cenderung menjadi lebih happy nih, customer happy. Wah, dengan perusahaannya Mbak Tita pakai ISIL saya lebih nyaman nih. Nah, customer saya happy nih karena apa? Karena tingkat kenyamanan barangnya itu sudah tinggi. Nah, jadi lebih puas dan lebih yakin dengan ekspedisi tersebut ya, dengan logis tadi. Jadi gambarnya seperti itu Mbak Tita. Dari saya. Oke, Pak, iya. Jadi selain tadi ada integrasi data gitu kan, ada transparansi data, juga barang itu terjaga ya, Pak ya, dikunci gitu. Kalau ada apa-apa ada notifnya, iya. Betul sih, Pak. Jadi menghilangkan kekhawatiran gitu ya. Betul. Oke. Nah, lalu selanjutnya bisakah Bapak berikan gambaran, barangkali di sini ada peserta yang merupakan pelaku usaha logistik. Apakah ESIL juga berdampak pada efisiensi operasional dan cost saving, Pak? Ya. Kalau bicara cost saving, tentunya kita apa ada yang sifatnya langsung dan tidak langsung gitu kan. Hmm. Nah, jadi kita bilangkan loss opportunity. Bagaimana peluang untuk kehilangan kargo? Karena kalau kita kehilangan kargo itu entah dikomplain, ganti rugi, kemudian walaupun kita asuransi kan diasuransiin, tapi kan asuransi kan nggak gampang, ribet pengajuan dan sebagainya, jadi effort. Nah, jadi kita menghilangkan itu yang sifatnya adalah mencegah gitu ya. Ya mungkin secara langsung tentunya kita pasang telematik di kendaraan. Tapi secara tidak langsung
kita menghilangkan loss opportunity, peluang-peluang kerugian itu kita hilangkan dengan tadi menjaga gemboknya dengan e-seal, kemudian kehilangan, nanti komplain dari customer, kemudian ada kargo yang berkurang, ya kalau pertama sih jarang ya, berkurang gitu. Nah, jadi lebih ke apa namanya, hal-hal yang merugikan perusahaan itu bisa dihindari, minimalisir menggunakan preventif dari apa isil gitu. Jadi gambarnya adalah menjaga tadi terhadap kenyamanan dan juga keamanan dari sisi kargo si cargo owner seperti itu, Mbak. Oke, Pak. Eh, lalu selanjutnya, nah ini untuk pertanyaan untuk Pak Iko dan Pandaru. Apa langkah pertama yang perlu dilakukan oleh perusahaan logistik yang ingin mulai bertransformasi menuju sistem yang lebih modern dan terintegrasi? Nah, seperti tadi Pak, aspek digitalisasi ataupun dalam penyerapan teknologi esil ini Pak. Boleh barangkali silakan dari Pak Iko terlebih dahulu Pak. Ya, ini terima kasih nih. Ini sharing aja nih berdasarkan pengalaman. Pertama yang dilakukan adalah probis. Proses bisnisnya betul-betul dikuasai dan diukur, dihitung. Kan kita maunya kan akurasinya tepat, optimalisasinya maksimal. Nah, itu harus ada tolak ukurnya nih kan gitu kan. Jadi probisnya itu proses bisnis dari sebelum menentukan, memastikan menggunakan perangkat digital seperti ini adalah probisnya. Probisnya misalnya logistik, transportasi logistik di sisi mana nih kan gitu kan. Semua lini, semua stepnya diukur dan dioptimalkan dia di sisi mana yang perlu menggunakan tools untuk digitalisasi tadi kan gitu. Jadi dalam digitalisasi itu ada yang sifatnya semua manajemen menggunakan aplikasi digitalisasi. Kemudian ada yang nanti ada sub digitalisasi yang diperlukan kan gitu. Nanti bisa terintegrasi oleh API, ADI dan lain-lainnya. Itu bisa. Nah, kemudian dari situ akan diukur sejauh mana cost efisiensi yang terjadi dari yang sebelum sampai yang sudah terjadi. Nah, itu jadi langkah-langkahnya pertama adalah kenali betul proses bisnis yang dikerjakan. Kemudian titik-titik krusial mana, titik-titik potensi mana yang bisa ditekan, dimaksimalkan, atau dihilangkan. Kemudian terapkan mekanisme digitalisasi yang aplikatif sesuai dengan yang diperlukan. Apakah itu semuanya dirubahkan atau memang terintegrasinya setengah-setengah. Ada perusahaan pada perusahaan menengah kecil itu kepotong antara sistem keuangan, operation dan lainnya dengan sistem operasional yang lain itu terjadi. Nah, mungkin itu nanti Transek bisa menjawab lebih detail Mbak Daru, pakarnya nih kan gitu kan. Bagaimana mengintegrasinya? Karena saya lihat canggihnya di Transek nih bisa mengintegrasikan device yang berbeda, device yang mereknya tidak sama, device yang bukan punyanya Transek. Betul ya Mbak Daru ya? Ini yang saya nggak terjadi, nggak lihat di tempat yang lain. Saya bilang, wah ini kalau terjadi ekstrim ini. Serius ini kan gitu. Jadi orang yang udah beli punya alat GPS misalnya kan gitu, mereknya ABC dari mana-mana kan gitu kan. Bisa beli online dan lainnya. Ini terintegrasi dengan mudah. Nah, ini yang saran saya itu tadi stepnya. Pertama, proses bisnisnya dikaji dengan betul. Jadi titik mana yang kurang, titik mana yang lebih, titik mana yang mau dioptimalkan, bahkan titik mana yang mau dihilangkan. Terjadi itu. Checker itu nggak akan terjadi kalau pakai digital. Karena ada kan gitu kan. Gitu. Tugas misalnya di transportasi darat, supervisor yang ngontrol unit dan lain-lainnya sedikit yang itu. Udah nggak banyak orang. Bahkan bisa dilakukan self-checking. Driver bisa melakukan self-checking terhadap fisik kendaraan, fisik kondisi semuanya lain. Terintegrasi dengan device-nya yang yang ada. Itu Transek bisa. Nah itu, jadi itu saran saya apa yang dilakukan probisnya dipastikan dulu dan di mana titik-titik yang perlu dioptimalkan. Itu Mbak Tita. Oke, baik siap. Terima kasih Pak.
Dari Pak Daru, Pak, barangkali ada jawaban yang lain. Oke, makasih Mbak Tita. Saya mau menambahkan dari yang Pak Eko sampaikan benar ya, bagaimana yang paling fundamental adalah kita paham probisnis. Karena kalau nggak paham nanti salah solusi gitu kan, dia nggak tahu apa Salah purpose, obat. salah obat gitu kan. Beda penyakit, beda obat gitu ya. Jadi yang pertama harus tahu nih sebenarnya karena setiap karakter bisnis berbeda-beda gitu, setiap culture dari perusahaan berbeda-beda, kita pahami dulu. Itu setuju. Kemudian yang dilanjutkan dengan melakukan apa namanya komitmen dari top level sampai ke bottom gitu. Jadi komitmen itu di dua arah. Dari atasnya setuju karena dari atas tuh tentunya notabene adalah dukungan terhadap budgetnya disiapkan, kemudian lingkungannya, fasilitasnya. Dari bawah pun lebih peduli bahwasanya ini program perusahaan yang kita dorong gitu. Jadi ini harus dukungan dari semua pihak, dari atas, bawah, tengah dan sebagainya. Nah, jadi komitmen itu penting dari semua apa stakeholder. Kemudian yang ketiga adalah regulasinya. Ketika udah dibuat tadi di provinsi udah apa, komitmennya ada adalah aturan main, rule of the game-nya. Bagaimana ketika kita pakai ini, konsekuensi ketika tidak menggunakan apa, ketika rajin menggunakan apa, sehingga orang udah jelas, ya kan? Jadi kalau tidak diperkuat dengan regulasi ataupun satu term condition yang jelas, ya kalau di bahasa di tambang itu adalah golden rules. Jadi orang akan lebih apa ya peduli bahwasanya ini harus harus dijalankan. Jadi secara pemahaman mindsetnya dapat, kemudian secara aturan main jelas, nggak simpang siur maupun nggak ini, sehingga arahnya apa? Arahnya nanti penggunaannya atau implementasinya lebih diterima gitu. Karena kalau pengennya mau manajemen, ntar dikomplain, oh itu maunya manajemen aja. Atau kebalikannya, itu maunya tim dan di lapangan doang gitu ya. Makanya butuh komitmen yang sama dan juga aturan yang jelas, sehingga ini adalah program bersama. Sehingga apa namanya output dari implementasi dan dampak secara bisnis perusahaan itu lebih dapat diterima atau dirasakan gitu. Jadi jangan ada namanya apa namanya penolakan, itu akan menjadi hambatan gitu ya. Tapi tentunya ada edukasi, ada satu mindset yang dibenahi. Ini bukan maunya manajemen, tapi inilah solusi untuk mempercepat bisnis. Ketika bisnis berkembang, perusahaan akan profit. Ketika profit, kesejahteraan meningkat. Oh iya benar kalau gitu dampaknya ke semua. Jadi itulah yang kita harus perbaiki. Tambahan dari saya itu, Mbak Tita. Baik, Pak. Oke, baik siapa. Bagaimana Bapak-bapak melihat masa depan supply chain security dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Mungkinkah ESIL akan menjadi standar wajib dalam industri logistik, Pak? Dari Pak Iko Saya yang dulu. jawab? Silakan. Oke. Silakan, Pak. Jawabannya fardu ain. Jadi ISIL itu nanti ya mungkin fisiknya sekarang udah pakai pakai apa namanya pakai seling seperti itu dan bentuknya agak besar. Teknologi kedepannya mungkin datanya lebih slim, ya lebih compact, mungkin tersilent. Tidak tahu kalau itu udah diisil. Bisa jadi seperti itu. Jadi kita tidak pakai isil physically kawat baja, tapi mungkin infrared misalnya, kan gitu kan. Atau apapun yang sifatnya bisa menjadi detektor dalam positioning dan lain-lainnya. Dan dalam konsep integrated transportation dan logistik, ya pastilah, pastilah. Pastilah, kalau nggak pakai ketinggalan, nggak punya nilai jual gitu. Yang lainnya udah pakai kan gitu. Customer maunya apa? Tracing. Customer maunya apa? Data valid. Customer maunya apa? Security. Betul ya? Customer maunya apa? Single dokumen. Customer maunya apa? Kompetitif dan efisiensi rate. Efisiensi dokumen, waktu dan biaya. Itu aja udah. Ya, itu Mbak Tita. Iya, baik siapa. Terima kasih. Dari Pak Andaru, silakan, Pak. Barangkali Ya, menambahkan. tentunya kita tahu teknologi dan juga AI ini sekarang menjadi sebuah apa percepatan dalam bisnis ya, dan bentuknya salah satu isil ya kan, nanti ada juga di tempat lain di apalagi konteksnya supply chain itu contoh kayak kita di apa namanya di program halal logistik untuk membedakan konten itu halal dan halal itu juga kita gunakan. Jadi kalau ditanya ke depannya ISIL seperti apa, ya menurut saya ini udah sebagai roadmap ya. Kita gunakan ISIL ya karena yang kita dapatkan esensinya adalah menjaga bentuknya ISIL. Nanti ke depannya ada teknologi lagi yang lebih berkembang, bentuknya mungkin lain, tapi prinsip sama untuk menjaga kargo.
gitu. Seperti halnya Transtech. Transtech berfokus terhadap apa? Terhadap tracking, kemudian terhadap fuel, kemudian juga ada driver behavior, dan juga empat kargo. Nah, ini kan bagian dari kargo monitoring. Nanti tempat lain ada apa lagi? Kita ada load sensor. Nah, itu bentuk-bentuknya saja. Ya kan, tapi yang difokus adalah kargonya, bukan drivernya, bukan kendaraannya, tapi adalah kargonya. Ada kargo, load kargo, kemudian ada yang sensor suhu. Nah, intinya kita berfokus solusi terhadap kargonya nih. Jadi perspektifnya ada yang kargonya, ada yang fleetnya, ada yang si drivernya, ya, dan dari sisi trackingnya. Nah, jadi seperti itu Mbak untuk tambahan dari saya. Oke, baik. Terima kasih Pak Daru dan Pak Iko. Sekarang kita akan masuk ke sesi yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Q&A session dari peserta webinar. Ya. Nah, di sini saya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kami. Oke, yang pertama ini dari Mbak saudara Tita izin, Irham Gunawan. Mbak Tita Iya, izin. Pak? Bolehkah saya menampilkan video supaya peserta melihat sejauh aplikasi yang kami terapkan untuk ISIL eh, di tempat kami. Sebagai Oh iya, contoh, hanya implementasi pensil ya Pak ya. 2 menit, iya. Oke, boleh Boleh Pak, ya? silakan. Silakan Oke, Pak. sebentar. Bagikan, bagikan. Sebentar, bentar, 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 bentar. Ya. Oh, salah. Eh, Udah terlihat kah? Belum Bapak? Oh, belum. Sebentar. Bagikan. Terlihat? Sudah Pak. Oke. Tapi nggak. Mohon maaf Pak, tapi suaranya belum masuk Pak. Suaranya belum keluar. Iya, nampaknya pas Bapak share screen itu ada include with sound gitu Pak. Atau volumenya, Oh, belum. Suaranya ditinggalin Pak Iko di rumah. Sebelah mana ya pintunya? Apa namanya? there's- Ini Bentar, bentar. top second dulunya Pak. Coba lagi Pak, Waduh. ulangi Pak. Baik. Wah, nggak terdengar suaranya. Uji coba SPAN menggunakan Nah, itu keluar. International Multimodal Railway Service. Eh, Mungkin tadi sudah saya kirim ke Pak ini. Dikirim dari sana mungkin ya. Oke, baik Pak. Nanti akan dibantu oleh tim kami Pak untuk show. Tunggu sebentar ya Pak. Dan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Ya, dulu ya nanti bisa ditayangkan ulang ya. Ya.
Oke, sudah masuk ya. Suaranya nggak keluar juga. Suaranya nggak keluar ya, Mbak Tita? Iya, Bapak belum, Pak. Sebentar ya, Pak. Dan Bapak Ibu sekalian. Oke, barangkali ini nampaknya tim kami sedang mengotak-atik dulu, Pak, untuk pemutaran videonya. Mungkin nanti bisa kita putar setelah Q&A mungkin ya, Pak? Apa tidak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa, lanjut, lanjut. Oke, sip. Kalau begitu sambil tim kami memperbaiki teknisnya, kita lanjutkan dulu ke Q&A ya. Oke, tadi ada pertanyaan dari saudara Irham Gunawan. Pertanyaannya adalah, apakah ESIL dapat mengakomodir kebutuhan produk halal? Nah, ini untuk siapa ya? Untuk Pandaruk nampaknya. Siap, langsung jawab Mbak Tita. Silakan, Pak. Siap. Ya memang untuk apa kami diminta dari eh, dari Malaysia lebih khususnya di Johor untuk membantu develop produk halal logistik halal platform, dan tentunya isu ini menjadi bagian penting bagaimana di lapangannya selain secara software yang kita buatkan aplikasinya secara device untuk memastikan produk itu halal, steril dari hulu sampai hilir, itu isu menjadi backbone, jadi pondasi untuk memastikan produk itu tidak tercampur, terkontaminasi dari awal sampai sampai akhir dengan cara ISIL ketika perjalanannya tidak pun dibuka, digabungkan dan seterusnya. Jadi emang itu menjadi bagian dan kami sudah lakukan trial di PIJ ya, Perbadanan Islam Johor. Seperti itu Mbak Tita. Dan itu jadi Oke. Jadi bisa ya, Pak ya? ya. Oke, kalau dari Pak Iko, Pak, barangkali dari Ya, implementasinya ada yang untuk produk halal barangkali, Pak? ya. Kebetulan ketua halal logistik tuh dekat sama kami. Ya. Sudah diskusi juga tentang bagaimana kontrol manajemen transportation-nya ini menggunakan device halal. Jadi tinggal tambahkan fitur sih sebenarnya. Di dalam fitur itu ada sertifikasi proses mulai masuk atau dari mana, titik mana ke mana. Dan juga terkait sama
sebelum sebelum barang dimasukkan kereta truknya atau kontainernya betul-betul udah terstandarisasi halal gitu. Jadi kalau yang alat angkutnya itu memang punya ruangan tertutup dan bisa tersterilisasi, dan sekali waktu bisa dilakukan cleaning, kemudian cek ulang dan lainnya, itu bisa. Yang belum bisa itu kalau menggunakan pesawat yang bulky atau barangnya yang tidak ada kontainernya. Itu yang masih masih menjadi perdebatan, apalagi airline internasional misalnya begitu. Siapa yang mau nyuci kompartemen pesawat di Indonesia, kan di luar ketentuan juga. Jadi mungkin itu obstacle yang mungkin ke depannya harus bisa terselesaikan. Tapi overall untuk halal, yang menggunakan kontainer, menggunakan truk, cukup bisa kemudian cukup bisa tervalidasi dengan baik. Itu, itu Mbak Tita. Oke, baik Pak. Selanjutnya pertanyaan kedua dari saudara Rudi. Apakah Esil via Transtrek punya SLA? Lalu bagaimana security software-nya? Dan bagaimana mengurangi kos dalam industri logistik untuk menutupi pungutan liar dengan adanya kompensasi melalui teknologi AI? Pak Ndaro nampaknya ya. Ini Silakan Pak. kayaknya luar biasa ya dari ujung ke ujung Iya. nih kan, dari itu tiba-tiba ke pungutan liar nih ya. Tapi Bapak coba dan juga ke AI juga nih. Ya. Nah, jadi yang pertama ISIL ini tentunya eh, contoh ketika ISIL kami di apa terintegrasi dengan Bea Cukai, tentunya ada standar sertifikasi yang kami provide ya dari sisi Kominfo, kami ya, diuji device-nya dan sampai keluar sertifikasi. Ya, baik software juga kita juga ada dari sisi ISO, dari sisi keamanan data. Jadi keamanannya tentunya melalui verifikasi Bea Cukai, kami sudah terverifikasi juga ke Kominfo dan lembaga-lembaga sertifikasi lainnya. Jadi itu Mbak terkait dengan kualitas. Kemudian dari sisi layanan, kami punya tim bukan customer service, kita nama customer success. Kita kan jadi customer kita sukses. Nah, kita ada pola inbound dan outbound. Bagaimana dari respon kami, tidak hanya kami dilaporkan, kami juga melaporkan ketika ada sifatnya abnormal. Nah, jadi juga pelayanannya itu melalui grup dan juga ada ticketing juga. Nah, jadi itu yang kami support after sale yang kami miliki. Kemudian dari sisi apa tadi pungutan liar, saya nggak tahu nih kalau pungutan liar tentunya itu mungkin Pak Iko masih bisa menjawab ya Pak Iko yang terkait dengan pungutan liar. Tapi bagaimana teknologi ini membantu ya berikan keamanan secara teknologi dan juga kalau bicara AI itu penerapannya yang kami sudah punya itu di sisi apa driver. Bagaimana driver dalam berkendara membawa kargo ketika dia lelah, berpotensi kecelakaan, menabrak kendaraan lain ataupun berpotensi mengganggu dan sebagainya, itu kita membantu proteksi dengan kamera tadi. Fatigue ketika lelah, otomatis dia akan terdeteksi ada keluar suara, tentunya suara perempuan yang keluar, ya dan sehingga dia lebih terjaga dalam berkendara. Nah, jadi kami yang kita terapkan salah satunya juga di sisi kamera fatigue dan seterusnya. Jadi gambarnya seperti itu yang bisa saya jawab ya. Mungkin dari Pak Iko, monggo Pak ditambahkan Pak. Kalau pungutan liar, itu pungutan. Kalau pungutan liar itu device-nya ditambahin bukan diisil tentunya, kan gitu. Mungkin di cabin. Jadi sama dengan yang driver kecepatan tinggi, terus kemudian driver ngantuk, kemudian apa itu bisa kegiatan-kegiatan di dalam kabin itu misalnya handphone menelpon, nah, itu mungkin bisa dipertalat. Kalau mengenai pungli, tapi kalau mengenai isil dengan pungli belum bisa terkait nih, belum bisa terkait. Nanti nggak tahu caranya diintegrasinya gimana. Itu. Kalau yang lain-lainnya sudah terjawab bisa. Kalau yang lain, jadi yang concernnya adalah alat angkut dan barangnya, baik itu kontainer, box atau memang unboxing, apa namanya, unbox yang tidak menggunakan box ya, tidak menggunakan parcel, tidak menggunakan apa namanya, kemasan, unpackaging goods namanya. Jadi ada barang yang tidak menggunakan kemasan, misalnya nih mesin nih. Mesin kan ada yang tidak terpacking, hanya packingnya di bawah aja, paletnya kan gitu kan, atau samping-sampingnya. Nah, untuk melihat
perjalanannya, nah, bagaimana nih? Yaitu salah satunya mungkin di sistem seal menggunakan alat ditambahkan alat yang lain kemudian dipasangi seal. Jadi mendeteksi dan em, ditambahkan alat penunjang pengaman yang lain misalnya. Misalnya nih ada rantai besi misalnya atau apa kan gitu. Nanti dikaitkan dengan isilnya seperti itu. Itu Pak Daru, Mbak Tita. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Saudara Farahya Putri. Jika ke depan ESIL terintegrasi dengan IoT, AI tracking, bahkan blockchain, apakah kita sedang menuju ekosistem logistik yang lebih transparan atau justru lebih rentan terhadap cyber attack skala besar? Menurut Bapak Iko, mana yang lebih siap lebih dulu di Indonesia? Teknologinya atau regulasi dan DM-nya. governance-nya? Ya, itu bagaikan tombak bermata tiga yang punya arah sama-sama. Jadi ini memang harus ini udah menjadi sebuah regulasi keterkaitan ya dari secara teknisnya, kemudian regulatornya plus operatornya. Sebagus-bagusnya regulasi, sebagus-bagusnya alatnya, kalau habit orangnya bocor juga gini gitu kan. Jadi kesepakatan itu yang harus tadi disampaikan sama Pak Daru adalah namanya komitmen, komitmen bagaimana ini bisa diterapin. Jadi apakah itu menjadi potensi cyber crime yang lain gitu? Ya kita bisa lihat deh, perbankan itu bisa nggak bisa diakses kan gitu kan? Itu kan integrasi digitalisasi juga sekarang udah cukup pakai verifikasi eh, password, kemudian wajah, kemudian mungkin ada fingerprint dan lain-lainnya. Itu sama dengan itu. Jadi kita melihatnya di arah ke depannya. Kalau mengenai cybercrime dan lain-lainnya itu dari sisi safety-nya. Security-nya. Dari sisi security digitalnya. Nah, ini nanti yang bisa berbahasa digital nih Pak Daru nih gitu kan. Mau mau berbahasa apa nih? Si penjahat-penjahat kriminal digital nih kan gitu. Mau ngehack, mau data, mau explore. Nah, itu. Itu toh selama ini banyak pengguna data atau pemanfaatan data yang secure juga gitu loh. Yang paling parah kan di keuangan, di perbankan. Apakah tidak ditakutkan ada yang menghack gitu kan? Misalnya ada terjadi satu dua mungkin. Tapi mereka proteksinya juga cukup luar biasa. Jadi itu bukan sebuah inilah, bukan sebuah halangan, bukan sebuah isu menurut saya. Kalau menjadi cyber data meta yang bisa dieksplor oleh banyak orang, nah, itu nanti regulator yang berbicara, yang lebih ketat gitu. Di sisi IT, level security-nya yang mungkin ditingkatkan itu aja. Verifikasi dua kunci nggak bisa buat lima kan gitu kan. Gitu. Sampai kalau perlu kan retina juga didetek, misalnya begitu. Kan gitu dari fingerprint retina tambahin lagi apalagi nih kan gitu. Nah itu proteksi dari sisi security dan ya saya yakin ini adalah keterbukaan informasi secara betul bukan secara liar ya dikhawatirkan menjadi hal yang lain. Jadi menurut saya ini adalah saya bukan 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 keterbukaan datanya sih sebenarnya, tapi konektivitas integrated sistem datanya ini linier gitu, linier dan itu akan membuat satu efisiensi itu. Gitu, Mbak Tita, Pak Daru. Oke, barangkali dari Pandaru ada tambahan, Pak? Mengenai cyber attack tadi, Pak. Ya, tentunya bicara apa dengan digitalisasi tentunya ada apa soal apa nih? Ya, nah resiko itu termasuk tadi cyber theft ya. Bagaimana apa namanya ini menjadi kekhawatiran, tapi tentunya akan ada proteksi-proteksi, ada mitigasi resiko yang akan kita apa tanam gitu kan. Seperti di halnya di sisi apa security dalam Transtech kita sudah tambahkan dari apa
Bahkan kita punya tim sendiri, tim khusus untuk tim cyber untuk memberikan satu kepastian terhadap keamanan dari sisi teknologi Transtrek. Nah, dari tim yang dedicated Mbak Tita, kemudian dari sisi implementasinya kita tambahin SSL, kemudian berlapis, kemudian kita berikan apa standar sertifikasi juga untuk terkait keamanan. Nah, jadi itu kita yang lakukan, usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencegah dari sisi apa keamanan cyber ini. Mungkin dari itu, dari tambahan dari saya seperti itu. Nah, tidak. Oke, baik. Terima kasih Pak Iko dan Pak Daru untuk pertanyaannya ya. Tim kami telah memilih 3 orang penanya terbaik dan tiga-tiganya sudah saya tanyakan. Jadi saya ucapkan selamat kepada saudara satu Irham Gunawan, kedua saudara Rudi dan yang ketiga saudara Farahya Putri. Ketiga nama tersebut berhak mendapatkan eksklusif merchandise dari Transtrek. Nah, bagi 3 nama tadi, silakan ya dapat menghubungi admin melalui nomor plus 6281119228177 atau nanti dicantumkan di kolom chat Zoom ya untuk nomor admin yang bisa dihubungi oleh ketiga orang tadi yang saya sebutkan. Jadi ada saudara Irham Gunawan, saudara Rudi, dan saudara Farahya Putri yang pertanyaannya telah dijawab oleh Pak Iko dan Pak Endaru. Oke, mungkin sekarang kita akan sebelum kita sesi dokumentasi akan diputar dulu ya video yang tadi dari Pak Iko. Jadi putar video baru setelah itu kita akan mengabadikan momen. Oke, silahkan dapat diputar videonya. Pada hari ini Kamis tanggal 16 November 2023 dalam acara uji coba segmen menggunakan International Multimodal Railway Service. Yang terhormat di jajaran manajemen SMA CGM dari Jakarta dan dari kepala kantor atau kepala cabang, yang terhormat dari KAI Daops 4 dan juga yang terhormat tim kami dari BKLOK. Dan ini luar biasa, ini adalah berkat dukungan, support, koreksi dan semuanya.
Terima Wah, kasih, Mbak. luar biasa sekali Pak videonya. Vibes-nya terasa banget Pak. Keren, keren. Oke, baiklah kalau begitu eh kita akan abadikan terlebih dahulu ya momen pada hari ini tentunya dengan Pak Iko yang sangat spesial, juga Pak Daru juga sangat spesial. Mari kita bersama-sama untuk menyalakan kamera atau videonya ya untuk berfoto bersama. Bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang berkenan atau yang bisa menyalakan kameranya, silakan untuk nyalakan. Kita akan foto sebanyak 2 kali capture. Saya akan hitung. Oke, saya hitung ya. Sudah siap? Sudah siap Panitia ya udah. Oke. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, kita telah berfoto bersama Pak Iko yang sangat luar biasa ini, juga Pak Andaru. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Iko dan Pak Andaru yang telah memberikan ilmu dan waktunya pada webinar hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dan didiskusikan pada siang hari ini bisa bermanfaat bagi para peserta yang hadir pada hari ini, tentunya ya umumnya bagi kita semua. Baik, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Seperti yang telah saya sebutkan di awal acara, khusus bagi peserta webinar, kami memberikan diskon webinar spesial ya, sebesar 20% dan 10% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Di sini ada diskon sebesar 20%, ini berlaku hanya 2 hari sampai 2 Mei 2026 dan diskon sebesar 10% ini berlaku 7 hari sampai 9 Mei 2026 dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sebagai berikut. Instalasi dan pembayaran harus dilakukan paling lambat di bulan Mei 2026. Metode pembayaran di sini bisa cash, cicilan, dan sewa. Lalu diskon tersebut hanya untuk harga dan produk yang ada di brosur. Lalu bagi yang berminat untuk berlangganan produk Transtrack, kami juga memberikan free trial sehingga Anda dapat mencoba terlebih dahulu produk dan layanan dari Transtrack seperti contohnya e-seal tadi ya yang sudah dipaparkan oleh Pak Iko dan Pak Andaru. Izinkan saya menjelaskan sedikit tentang Transtrack Academy. Transtrack Academy adalah lembaga pelatihan dan konsultasi yang didirikan sebagai bagian dari pengembangan ekosistem teknologi Transtrack. Fokusnya yaitu untuk meningkatkan kompetensi SDM di era digital, khususnya di bidang transportasi, logistik, dan supply chain. Sebagai bagian dari Transtrack, penyedia solusi teknologi terdepan berbasis IoT, AI, dan data analytics, Transtrack Academy menghubungkan pengalaman praktis dengan pengetahuan akademis untuk mencetak profesional yang siap menghadapi tantangan industri masa kini dan masa depan. Dan ini dia mini bootcamp terdekat yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Kami ingin menginformasikan program menarik dari Transtrack Academy, yaitu Mini Bootcamp Digital Supply Chain. Program ini merupakan rangkaian kelas intensif yang dirancang untuk membantu peserta memahami supply chain secara lebih praktis dan aplikatif, khususnya di era digital saat ini. Menariknya, saat ini sedang berlaku promo early bird hingga 3 Mei 2026. Dari harga Rp150.000 menjadi Rp100.000 saja untuk masing-masing kelas. Terdapat 3 kelas utama yang bisa diikuti secara terpisah maupun sebagai rangkaian.
Yang pertama adalah demand planning pada 7 Mei 2026 yang akan membahas bagaimana merencanakan kebutuhan secara lebih akurat untuk menjaga keseimbangan supply and demand. Kemudian dilanjutkan dengan warehouse management pada 20 Mei 2026 yang fokus pada pengelolaan gudang secara efisien untuk mendukung kelancaran operasional distribusi. Dan yang terakhir adalah supply chain analytics pada 23 Mei 2026 yang akan membantu peserta memahami bagaimana data dapat digunakan untuk meningkatkan pengambilan keputusan dalam supply chain. Ya. Oke, di sini dapat dilihat, jadi ada kelasnya ada sekali lagi ada di 7 Mei 2026, 20 Mei 2026, dan 28 Mei 2026. Setiap kelas berdurasi 2 jam atau 120 menit dan dilaksanakan secara online pada pukul 19.00 sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga tetap fleksibel untuk diikuti di sela-sela aktivitas kerja. Promo ini terbatas hanya untuk 10 peserta pertama. Jadi bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian yang tertarik, pendaftaran dapat dilakukan melalui website yang tertera atau langsung menghubungi kontak yang tersedia. Di sini untuk kontaknya sudah tertera juga di layar. Silakan bisa langsung dihubungi. Lalu selanjutnya mungkin muncul juga nih pertanyaan, kenapa sih perlu ikut program dari Transek Academy? Nah, yang pertama, peserta akan belajar langsung dari praktisi industri. Jadi bukan hanya teori, tetapi benar-benar berdasarkan pengalaman di lapangan. Kedua, kurikulum yang disusun juga relevan dengan kebutuhan industri saat ini, mulai dari supply chain, logistik, fleet engineering, hingga IoT engineering. Selain itu, proses pembelajaran juga dirancang praktis dan aplikatif melalui studi kasus dan simulasi berbasis sistem operasional modern, sehingga lebih mudah dipahami dan langsung bisa diterapkan. Peserta juga akan didampingi oleh fasilitator dan engineer berpengalaman, sehingga proses belajarnya lebih interaktif dan terarah. Dan tentunya di akhir program, peserta akan mendapatkan e-sertifikat sebagai bukti partisipasi dan penyelesaian program. Menariknya lagi, ada juga peluang kolaborasi dan pengembangan karir di dalam ekosistem Transtrek. Jadi bukan hanya belajar, tapi juga membuka peluang ke depan. Menarik bukan? Jadi daftarkan diri Anda, kunjungi website transtrek.academy atau hubungi nomor kontak tim kami sekarang juga. Nah, kalau Anda ingin selalu update dengan info kelas, promo, ataupun event berikutnya, langsung saja gabung ke WhatsApp Community Transtrek Academy. Scan QR Code di layar, klik join, dan aktifkan notifikasi. Setelah itu, Anda akan menjadi bagian dari komunitas pembelajar Transtrek Academy yang bisa terus update dengan info-info terkini seputar Transtrek Academy. Sebelum kita tutup sesi hari ini, untuk rekan-rekan yang mau tanya-tanya lebih lanjut soal kelas, program lain, atau butuh info tambahan, atau mau info seputar produk Transtrek, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bisa langsung hubungi tim Transtrek maupun Transtrek Academy ya. Informasi sudah tertera pada layar. Atau kalau mau yang lebih praktis, silahkan tinggal scan QR Code yang ada di layar atau mau di screenshot dulu juga silahkan.
Oke, baik. Sekian acara webinar pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada para narasumber, Pak Iko, Pak Daru, para kru dan panitia yang bertugas, serta kepada para peserta webinar yang telah hadir sampai selesai. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. We keep Terima moving kasih forward. Pak Baik, Daru. Pak. Dan terima kasih semuanya yang hadir. Saya lihat ada Pak Ferry nih, Mas Ferry dari PPIC nih, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug nih. Nah, terima kasih ya Ya, hadirnya. Dan luar biasa, ini sekolah pilot yang hadir malah. ya, Terima kasih makasih kok. semuanya. Pak Pak Yuda. Iko, Semoga apa bermanfaat. kabar Pak Iko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih. Pak Irham, thank you Pak Irham. We keep moving forward. Step by step, going further. France